Shalom anak-anak, shalom. Apa kabarnya di rumah? Bersama Yesus, dahsyat, luar biasa, aku pasti bisa. Yes, yes, yes. Ya, kita akan memulai ibadah kita hari ini. Mari kita persiapkan hati kita, persiapkan kehidupan kita untuk memuliakan nama Tuhan. Kita menyanyi dan mengangkat satu pujian yang mengatakan terima kasih Tuhan karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagiku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari kita berdoa. Kita minta tuntunan Tuhan. Kita siapkan hati dan kehidupan kita. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk pemeliharaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Hingga pada saat ini Tuhan, kami boleh menikmati anugerah yang daripada Tuhan. Allah Bapa di surga, kami akan memulai ibadah kami ya Tuhan. Untuk itu Tuhan, mari mempersiapkan hati dan kehidupan kami, sehingga apa yang kami dengarkan ya Tuhan boleh tertanam dan berbuah di dalam kehidupan kami, dan kami boleh melakukannya dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan ibadah kami ini dari awal hingga pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekarang kita akan memuji Tuhan sekali lagi dengan satu pujian. Dalam Tuhan kita bersaudara. Siapapun kita tetap bersaudara di dalam Tuhan Yesus. Sekarang dan selamanya dalam Tuhan.
hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mengangkat satu pujian yang mengatakan, "Ku mau cinta Yesus." Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Misulan mengajak kita semua untuk masuk di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala kebaikan-Mu. Pagi ini dengan sukacita kami memuliakan Engkau melalui pujian, dan saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, sebelum kami menerima kebenaran firman-Mu, Tuhan tolong kami, berkati hati kami, sehingga setiap firman yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu tidak sia-sia, melainkan termaterai dalam hidup kami, dan melalui Roh Kudus kami anak-anak-Mu dimampukan untuk melakukannya. Tuhan tolong Misulan yang akan menyampaikannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom anak-anak yang dikasihi Tuhan. Kali ini kita bertemu lagi melalui kebenaran firman Tuhan. Tema kita hari ini adalah Aku Anak Merdeka. Nah, ayat Alkitab kita diambil dari kitab Roma 6 ayat 22 sampai 23. Roma 6 ayat 22 sampai 23. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Ayat 23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, sebelum Misulan melanjutkan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita semua mengatakan ya, merdeka, merdeka, merdeka sebanyak 3 kali ya. Merdeka, merdeka, merdeka. Puji Tuhan, anak-anak yang dikasihi Tuhan, selama 350 tahun bangsa Indonesia sudah dijajah oleh penjajah, yaitu
Belanda, ya. Pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh seorang proklamator kita, yaitu Bapak Insinyur Soekarno, bangsa Indonesia telah memproklamirkan dirinya sebagai bangsa yang merdeka. Sampai hari ini 75 tahun sudah bangsa Indonesia mengalami suatu kemerdekaan. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, sebenarnya apa yang dimaksud dengan kata merdeka? Merdeka artinya bebas dari penjajahan, ya. Kalau orang yang bebas dari penjajahan itu akan menemukan satu sukacita yang luar biasa, damai sejahtera ada di dalam hatinya karena kita bebas, kita menang, mengalami satu kemenangan. Tetapi jika orang itu terikat, dijajah, dia tidak bebas melakukan sesuatu hal, ya kan? Dijajah itu artinya dibelenggu, diikat. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, jika suatu negara merdeka, maka negara berhak penuh atas seluruh wilayah bagian negaranya. Demikian juga dengan diri kita. Kita mau menjadi orang-orang yang merdeka. Jika kita merdeka, maka kita tidak dibelenggu lagi oleh dosa. Yang dimaksud dosa di sini apa, anak-anak yang dikasihi Tuhan? Ini yang menjadi pertanyaan besar dan harus dijawab supaya kita mengerti, ya. Kita selama ini berbicara tentang dosa. Lalu apa sebenarnya yang dimaksud dengan dosa di sini? Dosa adalah suatu perbuatan yang tidak taat kepada Tuhan. Sekali lagi ya, garis bawahi kata dosa. Dosa adalah suatu perbuatan yang tidak taat kepada Tuhan atau melanggar hukum Allah. Melanggar hatinya Tuhan, ya. Kalau melanggar pasti ada sanksinya. Kalau kita melanggar di sekolah, tentu ada sanksinya. Apalagi peraturan Tuhan yang dilanggar, ya kan? Anak-anak yang dikasihi Tuhan, orang yang berdosa itu sukar sekali dinasehati, ya kan? Orang yang melanggar itu susah sekali dinasehati, ya kan? Orang yang hidup di dalam dosa itu tidak suka yang baik, sombong, ada iri hati, menjadi pemfitnah. Mereka suka memberontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih kepada orang tua, tidak suka berdamai, tidak peduli terhadap sesama. Itu adalah orang yang tinggal di dalam dosa. Sekarang kita mengoreksi diri kita masing-masing, anak-anak. Apakah saya masih suka tinggal di dalam dosa, ataukah saya menjadi orang-orang yang merdeka? Yang menjadi pertanyaan pagi ini, anak-anak yang dikasihi Tuhan. Bagaimana caranya supaya kita menjadi orang-orang yang merdeka di hadapan Tuhan? Misulan ulangi pertanyaannya ya. Bagaimana caranya supaya kita, ya kan, menjadi orang yang merdeka di hadapan Tuhan? Anak-anak, ketika kita belum mengenal Tuhan Yesus, kita adalah orang berdosa. Kita adalah orang-orang terikat. Kita adalah orang-orang yang terbelenggu. Kita adalah orang-orang yang dijajah oleh iblis karena kita menggunakan keakuan kita. Kita menggunakan sifat kita itu untuk hal-hal yang baik dan tidak mengenal kebaikan. Tetapi pada saat kita mengenal kasih karunia Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus, kita adalah orang-orang yang merdeka. Seperti halnya di dalam kitab Yohanes 3 ayat 16, Misulan akan baca. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat ini sangat luar biasa, anak-anak. Karena setiap orang yang percaya kepadanya, setiap orang di sini maksudnya adalah semua orang yang percaya kepadanya, ya kan? Tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, ia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Dan orang itu perlu bebas, perlu ditolong.
Oleh sebab itu, Tuhan Yesus yang adalah Allah, sekali lagi Misulan katakan, Tuhan Yesus yang adalah Allah, rela turun ke dunia dalam rupa, dalam wujud Yesus. Untuk apa? Untuk mengorbankan dirinya. Pengorbanannya di atas kayu salib tidak main-main, anak-anak. Sebelum ia dihukum, dia rela memberikan dirinya. Dia rela menyerahkan nyawanya. Di atas kayu salib itu penderitaan yang sangat luar biasa. Dia dicambuk, dia dipukul, bahkan lambungnya ditusuk, keluarlah air dan darah. Dan semuanya itu dilakukan untuk menebus dosa Misulan, dosa semua orang yang berdosa. Satu kali untuk seumur hidup. Dia rela menebus kita semua orang berdosa. Oleh sebab itu anak-anak yang dikasihi Tuhan, bagi kita yang percaya, Tuhan Yesus adalah jaminan untuk kerajaan Allah. Karena di dalam firman Tuhan, di dalam kitab Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, barang setiap orang yang percaya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin, anak-anak yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan. Lalu anak-anak, apa yang harus dilakukan setelah orang itu memperoleh hidup yang kekal? Sekali lagi Misulan katakan, apa yang harus dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh hidup yang kekal? Setelah dia percaya kepada Tuhan Yesus, ia harus tinggal di dalam Tuhan. Ia harus berbuah-buah di dalam Tuhan. Seperti halnya di dalam kitab Galatia 5 ayat 22-23. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itu ya. Setelah menerima kebaikan Tuhan, memperoleh hidup yang kekal, kita harus berbuah-buah di dalam Tuhan. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, itulah gambaran kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan mau kita sungguh-sungguh mengalami kemerdekaan, bukan lagi dijajah oleh kuasa dosa, bukan lagi dijajah oleh kuasa iblis, bukan lagi dijajah oleh karakter-karakter yang buruk atau karakter-karakter yang tidak baik. Tuhan Yesus mau kita semua memperoleh hidup yang kekal dan berbuah-buah dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan. Oleh karena kami beriman kepada Tuhan, oleh karena kami percaya kepada Tuhan, kami memperoleh hidup yang kekal. Oleh sebab itu, biarlah kami terus berbuah-buah di dalam Tuhan, sehingga seluruh kehidupan kami berkenan kepadamu, mempermuliakan namamu. Berkatilah hati kami, berkatilah seluruh kehidupan kami, sehingga kami dimampukan untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita sudah mendengar kebenaran firman Tuhan, dan biarlah kebenaran firman Tuhan pagi ini memberkati kita semua. Shalom, Tuhan memberkati.